yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut. Tapi karena kita tidak tahu ilmu. Kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa, hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, nggak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Nggak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi nggak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas, ikhlas. Ujian kimia, ikhlas itu penting, hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Nggak mungkin. Itu sama. Orang nggak mau kajian, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, nggak mau buka kitab para ulama. Yang penting anak tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, belum menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek, yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali nggak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Sebagai contoh sederhana, waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Tata boga. Luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya, wajah-wajah angka semua ini, hadirin. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Olahraga. Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pelajaran paling favorit kita, fisika, kalau kosong. Kimia, kalau kosong. Matematika, kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir, banyak istighfar kita ini. Bukan karena guru dan mata pelajaran, tapi kitanya yang lalai dalam belajar. Yang killer apa sih? Fisika, kimia. Contoh sederhana, apabila kita akan ujian kimia, susah, dan gurunya killer. Tibalah hari ujian, dan gurunya saking killernya itu kasih soal cuma 1 gitu. Jadi udah dead or life udah. Kalau nggak 100, 0 udah gitu.
Cuma satu. Dan ketika kita buka lembaran ujiannya, ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini. Gitu. Nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun, ternyata yang diujikan adalah materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam 2:30 malam. Walaupun mulainya jam 2. Jadi pada isya tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisik kimia, setengah jam ketiduran lagi, nggak sempat baca doa, lalu bangun subuh salat subuh, baca zikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal ala Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Itu yang keluar. Ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma setengah jam. Saya ingin tanya, ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Enggak. Keringat dingin? Gimana ekspresinya? Kita akan bertahmid selama ujian. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum merekah di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat, ditambah determinasi dan energik. Tunggu dulu. Ini ujian sudah selesai atau belum? Hah? Belum, sedang ujian. Banyak orang mengatakan badai pasti berlalu. Ini sedang badai ini. Badai kimia. Tapi kita bisa tersenyum. Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, tapi pada saat itu bukan konsep itu yang terjadi, tapi konsep ma'al usri yusra. Justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu dalam menjalani ujian tersebut. Kita tahu ilmunya, hadirin. Dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut. Kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan kita. Pucet. Dan kita semakin puas. Nggak bagus. Ini nggak bagus. Oke, itu sebelah kiri kita lihat. Keringat dingin. Punggung udah basah. Semakin kita bahagia. Dan ini jangan ditiru. Hadirin, padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujiannya sama apa enggak? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan, hancurnya mental kita, dan dropnya kita, itu beratnya ujian, harusnya semuanya drop. Semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah. Kita lupa ilmu tersebut. Ini poin hadirin sekalian. Ini bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian.
Dan begitu ujian, lembar jawaban kita kumpulkan, kita keluar dengan bahagia. Adapun sebelah kanan kita benar tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beda ilmu hadirin. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita nggak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan kena mental. Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Antum belum pucat karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Insya Allah. Kenapa? Saya ingin tanya, pertanyaan ujian tadi, ujian yang sulit dalam ilmu matematik atau yang mudah? Hah? Trapesium? Sulit? Ya Allah. Itu kan pembahasan bangun ruang. Pembahasan bangun ruang kita pelajari di mana? SD. Itu pertanyaan anak SD hadirin. Coba anak SD di sini angkat tangan. Nah, ini enggak. Ini antum kan di level cucunya anak SD gitu loh. Cucunya udah SD maksudnya. SD udah lama. Artinya ini gampang. Tapi kenapa kita bisa kena mental? Karena lupa ilmunya. Ketika ilmunya nggak tahu atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. Itu masalahnya. Jadi ini bukan tentang masalah, ini bukan tentang ujian, ini tentang ilmu.